Seorang mahasiswa Institut Teknologi 10 November ITS, Yoga Widya Pradana, menggagas petisi buka absensi anggota DPR melalui media online. Ia mengupload petisi online-nya melalui change.org. Dan saat ini kita telah tersambung melalui telepon dengan Yoga. Ya Yoga, selamat siang. Mbak Indri. Ya, latar belakang petisi buka absensi dari anggota parlemen apa sih Yoga? Oke, jadi gini, bahwa petisi ini merupakan representasi dari kegelisahan masyarakat Indonesia yang nantinya dipaksa istilahnya untuk memilih di tengah ketidakpuasan atas penyelenggaraan negara. Coba kita membayangkan, hampir 90% caleg yang periode kemarin akan kembali mencalonkan diri di periode depan. Tapi kita lihat bahwasannya di parlemen sendiri ini sangat minim prestasi, apalagi mengenai kehadiran. Nah, di sini petisi ini adalah mendorong terbukanya sebuah informasi di mana masyarakat bisa melihat siapa saja anggota parlemen itu atau anggota DPR yang bolos. Sehingga di situ masyarakat punya parameter minimal untuk kemudian bisa memilih kembali caleg-calegnya agar bisa lebih produktif ke depan. Yoga, Anda mewakili kaum muda begitu, yang menyuarakan pendapat dan begitu melihat bahwa ini ada sesuatu masalah di DPR tidak perform dari kinerja ini terkait absensi dan lainnya. Ini bagaimana prosesnya untuk bisa mendaftar atau petisi ini kan juga ada di change.org. Di sana kita bisa melihat atau mungkin mengakses, menginput nama dan juga ikut serta dalam petisi tersebut. Ini bagaimana agar masyarakat bisa ikut atau sudah berapa jumlahnya? Oke, jadi sebenarnya sangat dipermudah sekali ya dengan fasilitas petisi online dari change.org ini, bahwa kemudian kita bisa berpartisipasi menekan pemerintah untuk membuka absen DPR ini sangat mudah sekali. Tinggal dibuka linknya di situ, ada change.org/buka absensi daftar DPR. Kemudian di situ diklik saja petisi, kemudian disertakan alasannya, dan masyarakat sudah ikut serta dalam gerakan ini. Untuk saat ini sudah sekitar 6.000 lebih yang mengikuti, 6.000 lebih, bayangkan itu. Jadi ini benar-benar representasi dari masyarakat meminta untuk DPR ataupun BK membuka absen ini agak jelas parameternya seperti itu. Ya, ini terakhir jumlahnya 7.000 nih Yoga, Anda mendapat respon. Betul. Dan ini eskalasinya akan kemana? Ketika Anda menyuarakan petisi ini, bagaimana respon dari Badan Kehormatan DPR? Oke, sebenarnya gerakan ini belum selesai gitu ya, walaupun sudah dimuat di banyak media. Karena apa? Dari BK sendiri maupun DPR sendiri maupun fraksi-fraksi itu sendiri belum membuka secara terbuka, gitu ya, belum secara transparan, benar-benar transparan menunjukkan siapa caleg-calegnya yang memang itu orang yang bolos gitu, suka bolos gitu kan. Masa iya gitu kan DPR dengan gaji 18 kali PDB masyarakat Indonesia kemudian dipilih kembali dan mereka besok juga berpotensi untuk bolos. Artinya membolos itu berarti suara rakyat di situ akan hilang gitu kan, tidak terwakili oleh wakilnya itu sendiri gitu. Ya, apakah sebelumnya ada komunikasi atau diskusi dengan Badan Kehormatan, ataukah Badan Kehormatan merespon langsung kepada Anda, Yoga? Oke, jadi kemarin setelah kita diskusi dengan Pak Siswono sendiri itu menyatakan bahwa absensi ini sudah sangat terbuka. Ya, ini ditempelkan di ruang DPR itu sendiri ketika diadakan sidang parlemen atau sidang komisi. Tetapi yang kita ketahui sekarang bahwa rakyat, ada banyak 200 juta rakyat Indonesia, apakah disuruh untuk datang ke ruang DPR, ke gedung DPR itu untuk melihat absen? Itu kan tidak mungkin. Kita juga bisa melihat. Saya setuju dengan Yoga. Ya, Yoga, ini Pak Jadiono mau berkomentar, silakan Pak Jadi, silakan langsung. Terima kasih Mbak Indri. Yoga, terima kasih Anda sudah menjadi volunteer untuk membuka absensi anggota DPR. Betul bahwa Pak Siswono mengatakan sudah ditempel di ruang di depan ruang BK. Tetapi betul Anda mengatakan, lo apa 287 juta pemilih itu harus datang ke DPR beramai-ramai untuk tahu. Betul. Ini memang sesuatu yang tidak masuk akal. Betul, ini harusnya dibuka. Seperti halnya BK sudah pernah membuka absensi para anggota pada tahun 2012, diumumkan tahun 2013. Itu kan memang harus terbuka seperti itu. Betul. Berapa persen si A hadir, berapa persen si B hadir. Baik. Mestinya tidak hanya di sidang paripurna. Kalau sidang paripurna tidak terlalu apa, memang itu etalase DPR, tetapi pengambilan keputusan itu tidak diwakili oleh orang per orang, tapi sudah menjadi keputusan fraksi. Orang per orang tidak bisa terlalu aktif di situ. Paling-paling hanya bisa memberikan catatan tidak setuju satu orang mengenai ini, pasal ini, bagian ini. Tapi
rapat-rapat komisi juga Banyak harus yang- dibuka karena itu juga seluruh rapat kecuali yang dinyatakan tertutup Ya. itu terbuka untuk umum dan di komisi itulah Jadi absen seharusnya ini harus dibuka, harus di dibuka, akhir harus dibuka bukan hanya di paripurna, Ya, di akhir tetapi di komisi. masa tugas. Oke. Rapat-rapat komisi itu juga harus terbuka. Ya, Tidak baik. mudah peneliti untuk mendapatkan data mengenai absensi anggota DPR di rapat komisi. Baik, Pak Apalagi orang itu anggota DPR itu ngomong apa di rapat komisi, Ya, berapa betul. kali ngomong, yang ngomongkan apa, apakah sesuai dengan aspirasi yang dia serap atau tidak. Ya. Itu tidak mudah. Ini kita harus jeda dulu nih Pak Jadi. Oke. Yoga, Anda masih bersama saya? Kita harus break dulu. Ya, Oke. ini kita akan rilis dari daftar nama-nama anggota dewan yang sering membolos. Mungkin anggota dewannya jadi deg-degan nih melihat daftar yang akan kita rilis. Kami akan kembali pemirsa sesaat lagi.